puasa hari ke-10, sesuai janji saya bakal jawab Q&A. Ya, jalan langsung. Disimak ya teman-teman ya. The summer's calling. Oke, ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel kami. Jumpa lagi di channel Peta Pekalongan. Ya, sorry sambil santai, sambil duduk karena capek juga ternyata. Luar biasa rasanya sendirian ngurusin sebanyak ini, bahkan belum selesai. Nah, sesuai janji saya teman-teman, di hari Ramadan yang ke-10 ya, hari puasa yang ke-10, semoga kita selalu diberikan kelancaran dalam beribadah. Dan 10 hari pertama kan ampunan dan seterusnya lah, pokoknya itu ya. Semoga kita bisa sampai dapat 30 hari full ya, nggak ada halangan satu apapun. Nah teman-teman, kuisnya masih tetap ada. Kuis beta Ramadan yang ke-10 berarti ada, nanti saya sertakan seperti biasa pertanyaannya. Nah, untuk teman-teman yang sudah menang mohon ditahan dulu. Kemudian yang belum jangan patah semangat karena baru 10 hari dan insya Allah masih ada 20 hari ke belakang. Artinya kesempatan menang teman-teman masih banyak, jadi masih terbuka sangat-sangat lebar, sangat-sangat luas. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe biar bisa ngobrol sama saya, biar bisa dapat notifikasi video-video terbaru saya juga. Kemudian yang belum follow Instagram saya di Peta Pekalongan ya, silahkan bisa langsung dicari aja, bisa di follow juga karena nanti di situ akan banyak informasi-informasi juga dari saya, termasuk untuk cara menjawab hadiah kuis Peta Ramadan itu nanti via situ, lewatnya story Instagram. Oke, saya sengaja ngambil angle di sini karena yang tidak terlalu morat-marit banget. Nggak terlalu morat-marit banget ya, karena ya kalau kata orang Jawa itu bisa disawang. Ya, artinya masih ada yang bisa disawang, dilihat gitulah ya. Karena kalau di spot-spot yang lain tuh luar biasa morat-marit, rusak. Nah, teman-teman, saya akan bacakan nanti beberapa. Suaranya mungkin agak berisik ya. Maklum di pinggir jalan gang. Ya, jadi saya akan bacakan beberapa pertanyaan dari teman-teman, terutama yang ada di kolom komentar dan via DM Instagram. Oke, saya akan coba. Kemarin itu kurang lebih ada sekitar 37-an pertanyaan ya, termasuk di kolom komentar, DM Instagram, yang WA, kalau yang WA nanyain baby shrimp. Ya, jadi kurang lebih ada sekitar 37 dan sudah saya pelah-pelah, sudah saya sort lagi, banyak beberapa pertanyaan yang sama dan akhirnya saya akan bacakan yang hasilnya aja ya. Jadi saya akan bacakan beberapa perwakilan dari seluruh pertanyaan dari teman-teman yang ada. Oke. Sebelum dimulai teman-teman, mohon banget selalu diingat untuk teman-teman yang mau ikut kuis Peta Ramadan, jawabnya jangan di kolom komentar ya, jawabnya silahkan di story ya. Jadi silahkan jawabnya di story IG. Caranya di tag sayanya. Saya cari pertanyaannya dulu ya. Oh, ada yang panjang banget nih pertanyaannya. Tapi nggak apa-apa, saya akan usahain ya. Oke, pertanyaan yang pertama teman-teman, ini dari kolom komentar ya di YouTube ya, di channel saya. Pertanyaannya dari Vandu Sefri.
Om mau tanya, aku kultur artemia kok yang jadi sedikit ya, padahal ngasih telurnya banyak. Oh, artinya mentahnya itu banyak penetasannya. Jadi nanti misahin telur yang menetas dan yang belum menetas agak susah. Kira-kira kenapa Omku? Ya, teman-teman, ada beberapa hal yang menyebabkan si artemia ini gagal tetas ya. Banyak sekali hal. Yang pertama, saya anjurkan teman-teman untuk cara penetasannya itu bisa cek di channelnya Bang Diwe Gembel, bisa videonya di sini, atau bisa di channelnya Bang Speed. Nanti saya sertakan linknya ada di atas, silahkan teman-teman tinggal diklik juga. Itu saya rasa paling gampang dimengerti ya. Ya sebenarnya semuanya bagus, cuman kalau dari saya pribadi paling relevan dan gampang saya cerna itu dari beliau berdua. Nah, kemudian setelah caranya betul, teman-teman kembali harus cek, artinya kan caranya sudah betul ya, alat tetasnya betul, pola penetasannya berapa jam. Kemudian teman-teman juga harus cek, tolong banget dicek. Teman-teman perhatikan si artemia itu, kan teman-teman pasti beli ya, dan pastikan artemianya yang dengan cangkang. Jadi jangan yang sudah tanpa cangkang, kan ada yang polaret atau apa itu kan sudah tanpa cangkang, itu mau di sebulan ditetesin juga nggak bakalan netes. Jadi pastikan kualitas artemianya itu bagus, karena ada artemia yang memang sudah terlalu lama di luar, artinya sudah, kalau kata orang Jawa itu gabuk, itu sudah nggak bisa netes. Ada itu yang mungkin ada seller yang beberapa yang tidak memperhatikan tanggal kadaluarsa, jadi itu juga harus diperhatikan. Jadi kalau bisa belinya itu ke seller-seller yang besar, yang perputaran barangnya itu bagus. Jadi artinya nggak akan ada barang lama di dia gitu kan. Kalau misal teman-teman beli di online ya, di e-commerce atau apa ya, dicek komentarnya, pastikan bagus. Nah kemudian setelah prosesnya betul, artemianya bagus, untuk pemisahannya teman-teman bisa beli juga, atau mungkin kalau terlalu susah beli, teman-teman bisa pakai kerudung yang bagus, itu diambil aja, teman-teman bikin saringan sendiri, itu misahinnya. Nah untuk dari saya pribadi, untuk cara misahin artemia dengan cangkangnya ini, kalau catatannya persentase tetasnya bagus ya teman-teman ya. Jadi kalau tadi kan si Om siapa nih tadi namanya, lupa lagi, kegeser, sorry. Si Om Pandu Sefri ini kan menanyakan nanti misahin telur yang menetas dan yang belum menetas agak susah. Nah kalau persentase tetasnya bagus itu gampang, tinggal teman-teman matikan aeratornya, kasih waktu dia 5 menit kurang lebih. Diamkan, artinya aeratornya dimatiin, matikan aerator kemudian diamkan, itu secara otomatis pasti cangkang yang sudah kosong akan naik, itu pasti. Nah cangkangnya sudah naik, kemudian si artemianya ngumpul di bawah karena dia nyari cahaya gitu kan, karena yang atas kan ditutup ya, dia nyari cahaya ke bawah. Nah itu tinggal teman-teman lepas selangnya aja, ditadahin, udah itu pasti otomatis misah. Jadi karena cangkangnya ke atas, si artemianya turun ke bawah. Itu aja sih Om. Jadi mohon ya tadi diingat, bisa dicek, Om bisa cari referensi untuk cara tetasan artemia yang enak, monggo dicek videonya tadi. Kemudian kualitas artemianya, dan yang ketiga untuk cara misahinnya begitu. Jadi dimatikan dulu, matikan dulu mesinnya, biarkan si cangkang naik ke atas, artemia turun ke bawah, habis itu baru dibuka selangnya, disaring. Itu ya, itu yang pertama dari Om Pandu Seri. Kemudian yang kedua dari IS86 Kang Dagang. Namanya IS86 Kang Dagang ya. Nanya nih, Bang, agar burayak awet sampai gede gimana Bang? Nah artinya biar anakan cupang kita sampai gede banyak gitu ya, artinya biar persentase kematiannya rendah. Aduh, baterainya mau habis, sebentar saya cut dulu. Oke, sorry, dilanjut lagi ya, karena dead tadi. Baterainya habis, lupa saya nggak cas. Oke,
S86 Kang Dagang, Bang, agar burayak awet sampai gede gimana? Artinya persentase hidup mereka banyak. Yang pertama teman-teman, yang selalu saya lakukan, pertama kita harus kasih tempat dia itu sesuai. Artinya teman-teman harus proporsional. Artinya begini, jadi saat dia pertama lahir, misal di tempat di tempat lahirnya dia itu misal pakai tempat yang ukurannya kecil. Kemudian nanti setelah dia bisa renang bebas, besarin sedikit. Ini masalah tempat dulu ya. Kemudian yang ketiga, nanti saat dia sudah mulai susah bergerak, baru masukin ke tempat pembesaran. Nah, jadi saya selalu bilang ke teman-teman, nggak ada patokan umur kalau saya. Kalaupun misal ini bagus banget anakannya, kalau misal umur 2 minggu udah bisa gede-gede, ya saya masukin ke kolam pembesaran. Kalau misal 2 minggu masih kecil-kecil banget, ya belum. Artinya apa? Tempat itu menentukan teman-teman. Jadi semakin lebar tempatnya, semakin tinggi airnya, itu semakin susah untuk burayak-burayak kita itu cari pakan. Artinya tempatnya semakin luas, tempatnya semakin lebar gitu, kesempatan dia untuk cari pakan itu satu agak susah. Kemudian berebut sama yang lain juga. Nah, itu baru masalah tempat. Yang kedua, masalah pakan. Pakannya saya selalu sampaikan ke teman-teman, bikin si burayak itu seperti anak bayi. Kita anggap seperti anak bayi. Jadi jangan sampai dari umur 4 hari misal sampai 1 bulan kok dihajar pakai Artemia terus gitu. Ibarat kata kalau anak bayi itu sampai umur 1 tahun cuman dikasih pisang doang gitu kan. Jadi kan nutrisinya mungkin kurang masuk. Jadi teman-teman tolong tetap dipastikan setelah dari Artemia si mulutnya ini sudah lebih besar, bisa makan kutu air, ya tolong diusahakan kutu air ya. Pokoknya seterusnya begitulah, meningkat terus tambah gede lagi encuk halus, tambah gede lagi mungkin Daphnia, tambah gede lagi bisa pakai encuk biasa ya, seterusnya pokoknya seperti itu. Jadi untuk memperbesar tingkat kehidupan burayak kita itu tadi Om, jadi tempatnya harus kita pastikan dengan baik, kemudian pakannya juga harus baik luar biasa. Di luar tadi perkara cuaca, kondisi air, kualitas air dan seterusnya ya, itu kan udah umum ya. Kalau dari saya pribadi saya lakukan 2 itu ya. Semoga bermanfaat Om. Nah, yang ketiga nih dari UDBM. Oh, saya pengen tahu apa setiap breeder cupang itu punya pakan rahasia buat farmnya. Soalnya saya pernah beli ikan yang genetiknya bagus, tapi tetap aja hasilnya nggak maksimal. Saya breed jadi rata-rata 300-an ekor. Tapi yang bagus menyerupai indukannya cuma 70-80% aja. Padahal saya sudah kasih pakan yang menurut saya bagus. Usia 4-5 hari Artemia, usia 2 minggu mulai saya kasih kutir, 1 bulan kutir saya tambah udang. Oh, baby shrimp mungkin ya. Oh, seterusnya sipon setiap 2 hari sekali, sekitar setengah jumlah airnya, ketapang garam plus taman air selalu ready, tapi tetap aja hasilnya kurang memuaskan. Oke, jadi setiap orang yang sudah berhasil menelurkan ikan-ikan yang cakep itu pasti punya triknya sendiri. Kalau menurut saya sih ini bukan rahasia, tapi hanya sebuah kebiasaan yang orang lain tidak bisa lakukan dengan detail. Karena kalau di dalam dunia ikan cupang itu teman-teman, selalu saya sampaikan teman-teman prinsipnya itu ATM, amati, tiru, kemudian yang paling penting modifikasi. Jadi nggak akan bisa cara saya ditiru oleh si Om UDBM ini. Letterlock total, bulat, sama persis nggak akan bisa. Karena apa? Pasti kondisi air saya dan Om UDBM beda. Ya, kondisi pakan ya, baik yang cari di alam atau yang mana itu pasti beda, karena kondisi alam sini sama di tempat Om UDBM beda. Kecuali saya sama Om UDBM rumahnya sebelahan, nah itu bisa mungkin ya. Rumah sebelahan aja kadang airnya kualitasnya beda, karena sumber airnya beda-beda. Nah, jadi setiap breeder yang sudah bisa menelurkan ikan-ikan yang bagus itu pasti punya cara tersendiri. Nah,
cara itulah yang harus kita kembangkan dengan pengalaman. Artinya teman-teman, terutama Om Yudi BM ini harus belajar, taruhlah breeding dari Mr. A, ikannya bagus-bagus semua, hasilnya 70-80%. Nah, 70-80% itu adalah ikan asli orisinil yang lahir di situ. Itu yang harus teman-teman teruskan. Karena ada jarang sekali, tapi tetap ada. Artinya jarang banget ada kesempatan ikan yang sama persis dengan induknya ketika dibawa ke tempat lain. Walaupun ada, tetap ada. Yaitu dia tadi 70-80%-nya itu. Nah, untuk teman-teman yang pengen genetiknya itu terjaga banget, ya beli indukan yang kualitas bagus. Kedua, anakannya yang dipakai. Ya, jadi saya nggak akan bisa bicara ini kan tadi kiat-kiat rahasia mungkin ya. Ya pasti ada. Pasti ada, saya pun ada. Cuman kan kalau mau ditiru secara total nggak mungkin bisa sama Om, sama siapapun yang di sana. Kecuali rumah saya sama yang mau niru jejeran nih, bersebelahan, insya Allah akan sama. Cari pakannya bareng, bersihinnya pakan bareng gitu kan. Kemudian indukannya sama-sama, gantian dipakai, itu mungkin bisa sama. Cuman kalau nggak mungkin beda. Makanya prinsipnya teman-teman, sebagai kita sebagai orang yang ingin mencoba ngebreed, artinya bermain nyawa gitu kan, satu pasrahin sama Tuhan deh, pasrahin sama Allah, kemudian baru kita cari indukan yang bagus. Dan prinsip 3 tadi, ATM, amati, tiru, kemudian modifikasi. Jadi jangan malu-malu tanya, cari pengalaman sebanyak mungkin, terutama ke teman-teman yang dekat. Karena teman-teman yang dekat itu artinya margin errornya atau kesalahannya itu akan semakin sedikit gitu kan, daripada niru orang yang ada di Jawa misal, kondisi di Kalimantan beda, itu pasti nggak akan sama ya. Itu ketiga dari Om Yudi BM. Selanjutnya dari siapa nih, Om atau Kak nih, Cikalia, female saya baru saya breed, apa nih, baru saya breed, biar full true lagi butuh berapa hari Om? Terus cara ngasih makannya disamakan yang lain atau ditambah porsinya? Oke, untuk proses recovery indukan, aduh kenapa lagi nih, harus di stop dulu kayaknya. Aduh sorry ya teman-teman ya, kameranya terlalu panas jadi minta stop dulu dia. Oke, jadi untuk recovery indukan betina terutama, untuk dia bisa dipakai lagi, teman-teman bisa cek di video yang ini ya. Saya sudah pernah bikin sedikit video, tapi nanti akan saya jabarkan sedikit. Kalau menurut saya, kita harus istimewakan betina-betina yang akan kita breed ataupun yang ex breed mau kita breed lagi. Jadi pastikan kita kasih air yang steril ya. Bila perlu kita kasih obat biru atau sedikit garam ikan agar airnya itu betul-betul steril. Takutnya ketika dia habis di-breed itu ada lecet di tubuh atau apa, itu akan sangat memungkinkan masuk jamur dan penyakit ya, apalagi kalau kondisinya dia agak kurang fit. Nah, kalau airnya itu jelek pasti udah deh ya, lepas ke alam sana susah. Jadi akhirnya nanti akan susah. Yang penting buat dia fit lagi ya, dengan cara apa? Kasih tempat yang proporsional, airnya steril, bagus. Kemudian untuk pola makan, kalau bisa jangan samakan dengan yang lain, lebihin ya. Kalau bisa encuknya itu yang gede-gede, yang bersih, itu dia insya Allah akan cepat pulih lagi. Oke, itu pertanyaan ke 1, 2, 3, 4 ya, keempat. Berarti ada 2 lagi nih. Dari Kak LC Efrianti, Mas ngomongin soal baby shrimp. Kalau baby shrimp itu kan udang, gimana kalau encuk diolah seperti baby shrimp? Menurut sampean bisa nggak? Saya udah pernah coba Kak ya, terima kasih, ini ide luar biasa. Tapi encuk ketika kita bersih dan kondisi dia mati, baunya luar biasa. Kedua dia lengket, jadi nggak bisa dipisah satu-satu itu ya. Jadi udah terjawab, itu susah, nggak bisa. Ini pertanyaan terakhir nih dari Kak Khairul Fajar. Om tanya ya, bagaimana caranya mempercepat pertumbuhan burayak mulai usia 3 dan seterusnya, besar kayak breeder-breeder yang sudah pro. Kok punya saya 2 minggu masih segitu-segitu aja, terus pakan terbaik untuk
usia 0 sampai 10 hari itu apa? Oke, pertanyaan lumayan banyak nih. Untuk mempercepat pertumbuhan, ya, yang namanya juga pertumbuhan. Jadi saya tadi sudah sampaikan di awal, anggap dia kayak bayi. Jadi sesuaikan makannya itu sama kondisi dia, ya. Kemudian kondisi air juga teman-teman kasih yang bagus. Kalau misal burayaknya itu masih sangat kecil, ya, masih umuran 1 sampai 1 bulan ke bawah gitu ya, teman-teman juga harus berhati-hati, ya, utamanya berkenaan dengan cuaca, ya. Jangan sampai terkena hujan langsung, jangan sampai terkena panas langsung juga jangan, ya. Tapi usahakan terkena sinar matahari walaupun nggak terlalu banyak, karena itu bagus buat pertumbuhan ikan, teman-teman. Kemudian untuk kebersihan kan burayak segitu makannya belum terlalu banyak, jadi kotorannya nggak akan terlalu banyak. Teman-teman bisa 2 minggu atau 3 minggu sekali baru sedot, kemudian kasih air mengalir. Nah, ingat juga kondisi airnya jangan terlalu tinggi, ya, takutnya dia nggak bisa napas dan seterusnya. Itu. Kemudian pakan terbaik untuk burayak 4 sampai 10 hari saya sarankan Artemia. Ya, boleh teman-teman pakai Supreme, pakai Sanders, boleh. Ya. Itu menurut saya pakan terbaik karena bisa dimakan sama semua. Gitu kan. Kalau kutir bagus juga sebenarnya, tapi kan harus kita saring dulu, kemudian nggak semua ukuran bisa dicaplok sama burayak umur segitu, ya. Itu aja dari saya. Sudah ada 6 pertanyaan. Terima kasih yang sudah ikut serta karena banyak banget yang pertanyaannya samaan, jadi mohon nanti bisa disimak bareng-bareng. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video yang ini sampai habis, ya. Tetap support channel ini agar kita bisa terus sharing ilmu bermanfaat berkenaan dengan dunia ikan cupang dan dunia hobi yang kita cintai ini bisa lebih maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.